Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya harta benda dan anak-anak itu merupakan perhiasan hidup bagi manusia. Artinya manusia itu ketika tidak mempunyai perhiasan yang disebutkan tadi, yaitu mal dan anak-anak itu, seolah hidupnya itu tidak berguna. Makanya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Bahwasanya harta benda dan banyak anak itu adalah merupakan perhiasan dunia. Akan tetapi tidak semua daripada harta itu menjadi perhiasan dunia, dan juga tidak berarti bahwa semua anak itu menjadi perhiasan dunia. Jadi ada yang mempunyai harta yang banyak tetapi dijadikan oleh Allah suatu musibah. Kemudian banyak anak dijadikan oleh Allah suatu musibah. Dan bagaimana harta dan anak-anak itu menjadi zinatul hayatid dunya, perhiasan yang indah dipandang mata. Makanya kita yang artinya sebagai orang tua yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berupaya semaksimal mungkin bagaimana harta yang didapat itu dari yang halal, kemudian ditasarufkan ke tempat yang halal dengan tujuan yang halal. Kemudian kalau kita mendapatkan dari yang halal, kemudian tujuannya ditasarufkan untuk yang tidak berguna, tentunya tidak bermanfaat. Kemudian kalau kita juga awalnya tidak benar, kemudian tujuannya untuk kepentingan yang benar, itu juga tidak benar. Jadi Allah itu cuma menerima hal-hal yang baik. Jadi awalnya baik, tujuannya baik. Jadi kalau kita mendapatkan harta itu dari awal dan tujuannya harus baik. Begitu juga anak-anak. Anak-anak kita itu merupakan perhiasan dunia. Bagaimana akhlak mereka, kemudian perkembangan mereka selama bersama kita itu baik apa buruk, itu tergantung kepada kita yang senantiasa menjaga, mendidik anak-anak kita. Makanya pendidikan di rumah, yaitu kedua orang tua, itu sangat penting sebelum anak itu keluar untuk belajar ke tempat yang lain. Jadi kalau sudah kita mempunyai anak itu sudah baik di dalam rumah, dididik dengan baik, insya Allah di luar nanti juga akan baik. Begitu masuk ke lingkungan pesantren juga baik, masuk ke sekolah juga akan baik. Itu kalau di rumah sudah dididik dengan baik. Tapi kalau sudah di rumah tidak dididik dengan baik, maka begitu keluar dia akan terpengaruh dengan lingkungan dan tambah buruk. Makanya kalau sudah di rumah itu dididik dengan baik, maka dia mempunyai filter, mempunyai rem, bagaimana caranya agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang beraneka ragam. Dan itu adalah merupakan tugas daripada kedua orang tua. Artinya harta benda itu dan anak-anak bisa menjadi perhiasan dunia, dan bisa kita dibawa ke akhirat, dan bisa juga menjadi masalah di dunia dan juga bisa masalah di akhirat. Nah, tergantung kita sekarang mau pilih yang mana. Kalau mau pilih yang kedua-duanya, maka berusaha dengan maksimal, dengan semaksimal mungkin, karena yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan prosesnya, proses pembelajarnya, proses pendidikannya. Kalau berupaya semaksimal mungkin mendidik, menasihati dengan baik akhlaknya, maka Allah akan
menilai kesungguhan daripada yang mendidik itu. Untuk kelanjutannya maka Allah yang menentukan. Pintar atau tidaknya Allah yang menentukan. Baik buruknya Allah yang menentukan. Tapi upaya-upaya kita, didikan-didikan baik itu yang harus kita lakukan. Upaya proses itu dari orang tua di rumah terlebih dahulu. Nah, kemudian wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Akan tetapi dari kesemuanya itu adalah yang paling baik itu adalah wal baqiyatuh, menetapkan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, dan Allah adalah yang maha besar. Dan ucapan-ucapan itu adalah lebih baik daripada keduanya itu. Meskipun kita mempunyai harta yang melimpah, anak-anak yang luar biasa soleh dan cerdas, tapi kita melazimkan, melanggengkan, menetapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah yang paling utama dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman akhir ini tentunya tugas kita amatlah berat. Jadi tugas kita bukan cuma mendidik anak kita bagaimana